Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk di halaman 14 di nun sukun. Nah, sekarang setelah mim sukun, sebelumnya itu ada di izhar syafawi, kemudian kita masuk di nun sukun. Di sini ada izhar halqi. Nah, dan ada satu lagi ada izhar mutlak. Nah, sebelah sini di bawah ini izhar mutlak. Baik, sebelum masuk ke sesi materi seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga setiap kebaikan yang kita lakukan dari belajar yang kita lakukan ini, kebaikannya sama Allah sampaikan pula untuk guru-guru kita yang membuat kita bisa sampai di titik ini. Semoga Allah menyampaikan kebaikannya kepada mereka, kepada orang tua kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai, bagi masih itu telah wafat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada nun sukun. Nah, nun sukun yang bertemu dengan huruf izhar halqi. Izhar halqi itu ada berapa? Ada 6. Kenapa disebut dengan izhar halqi? Karena memang huruf-huruf izhar itu ada di ada di makharijul hurufnya al-halq. Itu apa al-halq? Tenggorokan. Ada aqsal halqi untuk hamzah dan ha, ada wastul halqi huruf ha dan a, kemudian ada adnal halqi dengan ghain kha, begitu. Kurang lebih sini nih, yang pertama adnal aqsal halqi ada ha dan hamzah, kemudian ada wastul halqi ada ain dan ha. Nah, ini. Kemudian satu lagi ada adnal halqi untuk huruf kha dan gha. Nah, maka dibacanya izhar. Apa itu izhar? Jelas, begitu. Baik. Setelah menjelaskan tentang izhar halqi, nah di baris keempat di sini ada yang disebutkan izhar mutlaq. Kenapa izhar mutlaq? Karena di sini nun sukun bertemu ya atau nun sukun bertemu wawu dalam satu kata. Nah, ini kan satu kata ya sahabatnya. Maka ini tidak kaidah umumnya, memang sebetulnya nun sukun bertemu ya atau nun sukun bertemu wawu ini sebetulnya kaidah umumnya masuk ke dalam idgham bi gunnah. Namun tidak berlaku karena bunyan, dunyaya, sinwan, qinwan ini satu kata. Sedangkan jika ingin menjadi hukum idgham, syaratnya itu harus seperti ini. Nah, nun sukunnya itu bertemu dengan kata yang berbeda, kata in dan kata huwa. Nah, in asoba ini dua kata, sedangkan bunyan, dunya, sinwan, kinwan ini satu kata. Jadi bisa didefinisikan untuk izhar mutlak ini izhar yang terjadi pada satu kata, begitu. Khusus nun sukun bertemu ya dan nun sukun bertemu waw. Ini izhar mutlak. Yang 4 ini saja, tidak ada yang lain. Sekali lagi, hanya ini saja yang termasuk ke dalam izhar mutlak. Bunyan, dunya, sinwan, kinwan. Jadi bacanya bukan buya, bukan duya, bukan siwa atau qiwa, tidak. Tapi ini baca seperti adanya. Bunyanun, dunyaya, sinwanun, qinwanun. Itu untuk penjelasan izhar halqi dan izhar mutlaq, begitu. Wallahu taala alam. Insyaallah untuk materi latihannya akan dilanjutkan di video berikutnya. Mohon maaf tidak bisa panjang-panjang karena lumayan untuk video ini kapasitasnya cukup besar. Wallahu taala alam bisawab.